Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cornelis Saputra Ndoro dengan NRP 20352011054. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertama dari mata kuliah struktur komposit. Nah, untuk case study yang pertama, di mana yang diminta adalah yang pertama kapasitas momen plat existing, kemudian tinggi garis netral pada plat setelah overlay, kemudian kapasitas momen plat setelah overlay. Yang pertama yang dibahas yakni tentang kapasitas momen plat existing atau tumpuan dan lapangan. Yang pertama mencari tumpuan, mana seperti data yang didapatkan nantinya dari D, alpha, kemudian AS aktual, FY, FC, kemudian B, kemudian C, kemudian epsilon T, dan di mana karena hasil daripada epsilon T-nya itu lebih besar daripada 0,005, maka penampang plat merupakan terkendali tarik dengan P sama dengan 0,9 sesuai dengan ketentuan SNI 28647. Kemudian dicari untuk momennya, momennya dengan rumus AS dikalikan dengan FY dikalikan dengan D dikurangkan dengan alpha per 2. Maka didapatkan momennya sebesar 13,78 kN. Kemudian momennya dikalikan dengan B, maka didapatkan 12,41 kN. Selanjutnya untuk lapangan yakni ada D 95 mm, kemudian alpha dengan rumus yang sudah tertera, kemudian AS aktual, kemudian FY, FC action, kemudian B yang 1000 mm, kemudian alpha 1,77 mm, C dicari dengan rumus alpha per beta 1, kemudian didapatkan C-nya 2,09 mm, kemudian epsilon T sama dengan D dikurang C per C dikalikan dengan 0,003, maka didapatkan epsilonnya 0,1333. Kemudian sesama seperti tadi, karena epsilon T-nya itu lebih besar daripada 0,005, maka penampang plat merupakan terkendali tarik. Dan dari situ didapatkan MN dengan rumus AS dikali FY dikalikan dengan D dikurang alpha per 2. Maka MN-nya didapatkan sebesar 3,55 dan jika dikalikan dengan faktor P-nya, maka hasilnya adalah 3,19. Selanjutnya, menentukan garis netral pada plat serta overlay, di mana konversi material baja kedalaman material beton atau N. E baja yakni 2 kali 10 pangkat 5, kemudian E beton yakni 4700 dikali FC FC dipangkatkan dengan 1 per 2, maka didapatkan 23.500 MPa. Kemudian untuk N-nya yang digunakan adalah 8,51 dengan sumbu X bidang adalah simetris, maka X rata-rata adalah 2000 dari kiri dan kanan bidang. Baja diekuivalensikan menjadi beton, di mana AS menjadi 78,54 mm², kemudian L bajanya 66,84 mm. Selanjutnya didapatkan data seperti berikut, maka garis Y yakni 67,65 mm. Selanjutnya untuk kapasitas momen plat serta overlay, pertama untuk tumpuan yakni seperti tadi, sama yang di sini didapatkan MN-nya sebesar 31,58, kemudian dikalikan dengan faktor V-nya, maka hasil yang didapatkan adalah 28,42 kN. Dan untuk lapangan yang digunakan adalah sama dengan cara mencari yang sama, dan maka didapatkan momennya sebesar 21,32 kN dan dikalikan dengan faktor V, maka nilainya sebesar 19,19 kN. Selanjutnya untuk soal yang kedua, untuk case study yang pertama, dari sini kita dapat mendapatkan ketentuan seperti berikut, dan untuk mencari yang dicari yakni safety factor plat existing
dibanding dengan momen yang terjadi. Kemudian yang kedua, tentukan penebalan plat dan penolakan jika kapasitas plat existing tidak mencukupi. Yang pertama, mencari kapasitas momen plat existing, yakni untuk tumpuan sama seperti yang di awal, maka didapatkan nilai Mn atau momennya 31,62 kN, kemudian didapatkan nilai V, dikalikan dengan faktor V, maka didapatkan nilai 28,46 kN. Dengan kontrol MU, momen U lebih kecil sama dengan V dikali Mn. Maka MU yang di sini, yang didapatkan di sini momen tumpuannya dari yang didapatkan baik dari X dan Y didapatkan 10,16, maka dibandingkan dengan atau dipertidaksamakan dengan Mn yang tadinya nilai yang didapatkan adalah 28,46 kN. Maka dari kontrol tersebut dapat dikatakan yang digunakan oke. Kemudian yang selanjutnya untuk lapangan, di mana untuk MU yang didapatkan dengan mencari momen rencana maksimum platnya itu sebesar 8,11 kN. Kemudian dicari dengan rumus yang sama dengan ketentuan yang berbeda, maka didapatkan Mn-nya 8,74 dan dikalikan dengan faktor V, maka nilainya 7,87 dan dilakukan kontrol lagi, di mana MU harus lebih kecil atau sama dengan V dikalikan dengan Mn, di mana momen MU lebih besar daripada 7,87, maka dapat dikatakan untuk kontrolnya tidak oke. Maka kesimpulannya, momen nominal pada bagian tumpuan mampu untuk menampung momen ultimate, namun momen ultimate pada bagian lapangan tidak mampu untuk menampung momen ultimate. Nah, selanjutnya untuk BMN, plat existing, nilainya 7,87 kN dengan syarat V dikali Mn minimum sama dengan 8,11 kN, di mana Mn-nya adalah 901222222,22 Newton meter. Maka dari sini didapatkan Fy-nya, kemudian didapatkan persamaan pertama, kemudian dilanjutkan dengan menentukan persamaan kedua dari nilai alfa, kemudian disubstitusikan dan dieliminasi dengan AS untuk persamaan pertama dan persamaan kedua, di mana alfa dikalikan dengan D dikurang alfa per 2 sama dengan momen per 0,85 dikali FC dikalikan dengan B. Maka didapatkan untuk persamaannya alfa kuadrat dikurang 2 dikali D alfa per 2 ditambahkan dengan 84821. Nah, kemudian untuk mencari faktor alfa 1 dan alfa 2 dengan rumus persamaan ABC kuadrat. Dari situ didapatkan untuk alfa pertama untuk nilai positif yakni sebesar 138,89, kemudian alfa kedua nilai negatif yakni 6,11, di mana selanjutnya untuk menentukan AS dengan menentukan AS menggunakan kedua nilai alfa, maka AS pertama yang didapatkan adalah 497,01, kemudian AS yang kedua didapatkan 264,54. Untuk diameter tulangan overlay yakni sebesar 10 mm, di mana AS tulangannya tadi untuk AS tulangannya 78,54 mm kuadrat. Untuk N pertama didapatkan 6,33 dan dapat disederhanakan kita menggunakan 7 sebanyak 7. Kemudian yang kedua kita menggunakan 4. Kemudian dilakukan pengecekan tulangan, di mana
3.250 itu lebih kecil daripada 4.000. Nah, hal tersebut dapat dikatakan oke, memenuhi syarat n dikalikan dengan spacing dikalikan 4 ditambah 2 dikalikan decking harus lebih kecil daripada bentang terpendek plat. Selanjutnya, perhitungan momen nominal plat overlay lapangan. Sama dengan ketentuan seperti berikut, dapatkan MN sebesar 23,91 kN dan dikalikan dengan faktor Pi dan didapatkan 21,52 kN. Selanjutnya untuk kontrol, MU lebih kecil sama dengan Pi dikali MN, di mana MU tadi 8,11 lebih kecil daripada 21,52, maka dapat dikatakan oke. Kemudian untuk soal ketiga atau soal mandiri pertama, di mana untuk soal yang pertama itu momen ultimate atau MU penampang komposit penuh yang menggunakan profil WF 450 dikali 200 dikali 9 dikali 14 dengan mutu baja dengan baja 52 dengan FY sama dengan 360 MPa dan tulangan plat beton 10 di 10 di sepanjang lebar efektif plat beton dengan FY 400 MPa. Tebal plat betonnya 60 mm yang dicor, kemudian WR sama dengan 170 mm dan HR 50 mm dan tinggi 1 mm. Selimut beton sama dengan 2 cm. Penampang kompak diberi pengaku lateral secukupnya. Dengan data yang didapatkan sesuai dengan ketentuan dari WF yang digunakan dan profil baja yang digunakan, maka dari situ kita mencari atau menentukan lokasi gaya tarik pada balok baja. Di mana untuk T-nya menggunakan rumus N dikalikan dengan AR dikalikan dengan FY, maka didapatkan nilai sebesar berikut. Kemudian menentukan CS dengan menggunakan rumus ASI, di mana karena T-nya itu lebih kecil daripada CS, maka garis netral jauh di profil baja, di mana TS-nya sama dengan CS kurang T per 2, maka yang digunakan adalah 1.585.260 Newton. Kemudian gaya pada sayap, gaya efektif dikalikan tinggi efektif dikalikan dengan FV, maka didapatkan nilai sebagai berikut, di mana gaya pada badan menggunakan TW, yakni TS dikurang TF. Kemudian AW sama dengan TW per TW dikalikan dengan FV-nya. Perhitungan titik berat gaya tarik TS, ini pertama dicari GT, mana menggunakan rumus TF dikalikan 1 per 2 TF, ditambah dengan TW, dikalikan dengan TF ditambah setengah dari AW, per TF ditambah TW. Maka didapatkan nilainya sebanyak 42. Untuk D1, menggunakan HR ditambah TB, dikurang S ditambah 1 per 2D, didapatkan 85, dan untuk D3, itu D dikurang TF dikurang AW per 2, maka didapatkan 128,9. Selanjutnya untuk perhitungan momen negatif, yakni digunakan minus TF dikalikan dengan YT ditambah D1 ditambah CS dikalikan dengan D ditambah D1 dikurang D3. Maka didapatkan nilainya sebagai berikut. Untuk momen ultimate, MU dikalikan dengan faktor daripada faktor P dikalikan dengan momen N ya, didapatkan nilai sebesar 1,094 dikali 10 pangkat 9. Selanjutnya untuk soal keempat atau soal mandiri kedua, di mana untuk soalnya sendiri diharapkan untuk menghitung MU penampang komposit dengan profil balok baja WF 346 dikali 174 dikali 6 dikali 9 dengan mutu baja 41. Kemudian plat beton mempunyai ketebalan 60 mm, WR 170 mm, HR 50 mm, dan T-nya 1 mm, di mana gelombang dek dipasang tegak lurus sumbu balok. Kemudian
diharapkan untuk menghitung kebutuhan share connector atau stud diameter 19 mm dengan ASC sama dengan 283,5 mm kuadrat dengan FU sama dengan 400 ampere. Kemudian yang ketiga, ketentuan ketiga tentang balok L, yakni sebesar 9.100 mm dengan jarak antar sumbu balok 3.000 mm. Kemudian ini untuk data dari balok, data dari baja dan ketentuan yang digunakan. Kemudian selanjutnya menentukan besarnya C, di mana T-nya didapatkan dari hasil perkalian dari AS dikalikan dengan FY, dapatkan nilai sebagai berikut. Kemudian untuk CC dan C3 digunakan rumus untuk CC 0,85 dikali FC dikalikan dengan AC, didapatkan 29,00625. Kemudian C3 didapatkan sebesar 7,77 kilonewton. Kemudian menentukan jarak dari sentroid gaya-gaya yang bekerja, yakni A, digunakan rumus Qn per 0,85 dikali Fg dikali B, didapatkan nilai sebesar 15,9276. Kemudian menentukan jarak sentroid kita akan baca, karena cicinnya tadi lebih kecil daripada T, maka garis netral jauh dari profil baja, di mana CC ditambah CS sama dengan T dikurangi CS. Maka CS-nya didapatkan T dikurang CC per 2. Maka kita dapatkan untuk nilai CS-nya 273.500. Selanjutnya untuk CS dapat juga untuk penentuan YF digunakan rumus CS sama dengan BF dikalikan dengan YF dikalikan dengan I. Maka YF didapatkan sebesar 6,28. Karena YF lebih kecil daripada TF, maka garis netral berada di flange atau sayap. Kemudian untuk selanjutnya menentukan momen positif, di mana MN digunakan rumus CC dikalikan dengan HR ditambah TB dikurang A per 2 dikurang YF per 2 ditambah dengan T dikalikan dengan D per 2 dikurang YF per 2. Maka didapatkan nilai sebagai berikut. Dan untuk momen ultimate-nya dikali MN dikalikan dengan faktor P, maka didapatkan nilai sebagai berikut. Demikian dari saya ucapkan terima kasih.